Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa kabar Anda hari ini? Harap anugerah Tuhan senantiasa mencintai kehidupan kita sekalian. Selamat datang dan mendengarkan renungan-renungan singkat dari pelayanan Hizpatar Ministry YouTube channel. Boleh silakan subscribe channel ini, kemudian memberikan like, memberikan komentar, dan sharingkan kepada orang-orang lain. Saudaraku, orang-orang sudah banyak mulai merayakan Natal pada masa-masa sekarang ini. Minggu yang kedua, orang-orang mulai mengadakan makan-makan bersama, perayaan Natal dalam cell group, penuh dengan sukacita, penuh dengan kemeriahan, dan banyak sekali yang lain-lain sebagainya. Banyak juga orang yang mulai sibuk sekali mempersiapkan perayaan Natal, paduan suara, drama, acara-acara, KKR, dan sebagainya. Di tengah segala kesibukan suasana Natal yang meriah seperti itu, ingatkah kita akan makna Natal yang sesungguhnya? Ingatkah kita akan berita Natal yang memiliki Natal pertama itu seperti apa sebetulnya? Saudara, saya akan mengajak kita renungkan bagian ini, bagaimana kita akan merasakan satu nuansa Natal yang berbeda 150 derajat dibandingkan dengan suasana yang saat ini. Suasana yang begitu tegang dan rasanya horor sekali. Seperti apakah itu? Mari kita sama-sama mulai dengan bersedia dalam doa terlebih dahulu. Pada dalam surga kami mengucap syukur untuk segala berkat anugerah-Mu pada kami semua sampai hari ini. Berkatilah waktu perenungan agar apa yang disampaikan lewat firman Tuhan secara singkat ini jadi kekuatan berkat bagi kami semua. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara, saya berikan judul renungan ini adalah Natal dari Taman Eden. Ya. Betul, kita membayangkan Taman Eden, apa yang kita bayangkan? Suasana yang begitu perfect sekali, betul ya? Apakah ada Natal di sana? Saudara, saya akan mengajak kita melihat Kejadian 3 ayat yang ke-15. Saya bacakan. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumit. Saudara, ini adalah sebuah berita yang sangat menghebohkan pada waktu itu. Apa yang terjadi? Saya bacakan awalnya. Saudara lihat Kejadian pasal yang kedua ayat 15-17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu. Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas. Tapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya. Pada hari yang kau memakannya pastilah engkau mati. Pada awalnya ada sebuah perintah bahwa semua buah boleh dimakan, hanya yang satu tidak boleh dimakan. Muncul masalah, saudara ya. Sebuah perintah yang sangat kelihatannya terdengar mudah, dan muncul sebuah masalah. Kejadian pasal yang ketiga. Saudara baca ayat 1 sampai yang ke-7. Singkatnya adalah, pada akhirnya Adam dan Hawa makan buah pengetahuan itu. Dan manusia jatuh dalam dosa. Saudara, dosa dalam bahasa Ibrani itu hatta, artinya adalah tidak kena, tidak sampai sasaran. Seperti kita sedang memanah, meleset dari target yang utama. Dosa adalah meleset dari standar Allah yang maha tinggi. Allah berkata, jangan makan buah itu, tetapi manusia akhirnya memilih untuk makan dan dia meleset dari target. Kenapa akibatnya, saudara? Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Saudara perhatikan, semua orang, kau dan saya, telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upahnya adalah apa? Sebab upah dosa ialah maut, tapi karunia Allah ialah hidup kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan upah semuanya adalah maut. Saudara, jangan bermain-main dengan dosa. Upah dosa adalah maut. Dan Roma 5 ayat 12 dengan tegas berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Perwakilan manusia yang pertama, Adam dan Hawa, gagal memenuhi target yang Tuhan tetapkan. Mereka berdosa. Dan karena dosa itulah, maka maut telah menjalar kepada semua orang, termasuk pada engkau dan saya, sampai pada hari ini. Dan tidak ada jalan keluar, saudara. No way out. Tidak ada jalan keluar. Apa yang terjadi di Taman Eden pada waktu itu, saudara? Untuk mereka makan dan mereka mendengar suara langkah kaki Allah, mereka bersembunyi. Mereka menutup diri dengan daun, mereka merasa malu, dan Allah yang menghampiri mereka. Allah menghampiri mereka. Allah menjatuhkan hukuman atas dosa manusia. Saudara, dosa harus dihukum. Kesalahan pelanggaran harus dihukum. Dan itu yang Allah lakukan. Dan saudara perhatikan, 3:15, banyak orang menyebutkan sebagai sebuah proto-evangelium. Janji permulaan keselamatan oleh Allah bagi dunia. Proto-evangelium. Allah berfirman, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan, keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu,
engkau akan menemukan tumitnya. So, inilah berita Natal yang pertama, saudara. Inilah berita Natal yang pertama. Apakah berita itu disampaikan dalam suasana yang penuh dengan sukacita, meriah, mewah, sebuah perayaan? Tidak, saudara. Berita itu disampaikan dalam suasana yang begitu mencekam dan menakutkan. Mengapa? Karena manusia sudah berdosa dan sudah putus hubungan dengan Allah. Nah, dosa masuk ke dalam dunia. Dosa berarti keterpisahan dengan Allah. Mana bisa? Itu menjadi suasana yang meriah, suasana yang bersukacita. Justru di saat itulah, saudara, firman Tuhan masuk, Injil masuk, berita Natal masuk. Dalam suasana-suasana yang seperti itu. Saudara, apa sih makna proto-evangelium? Apa makna proto-evangelium? Ada dua pihak yang berseteru, keturunan ular dan keturunan Hawa. Kita melihat itu refer kepada peristiwa salib Kristus. Ayat 19, saudara membaca ayat 28 sampai 30, Yesus menyerahkan nyawanya. Ayat 30 dikatakan di situ, sudah selesai. Kemudian, 1 Korintus 15, ayat yang ke-15, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 54 bagian terakhir, maut telah ditelan dalam kemenangan. Ini adalah penggenapannya, saudara. Penggenapannya. Bahwa Allah sudah memiliki satu rencana keselamatan dari awal, dan dia memberitahukan itu kepada manusia. Begitu dosa masuk, Allah sudah punya rencana keselamatan bagi umatnya. Puji Tuhan, saudara. Waktu manusia gagal memenuhi perjanjian dengan Allah, waktu manusia gagal menjalankan apa yang Allah inginkan untuk tidak makan buah pengetahuan itu, Allah tidak menghancurkan mereka langsung, Allah tidak langsung memutuskan hubungan dan tidak memberikan solusi apapun, tetapi Allah menyampaikan, Allah menyatakan perjanjian anugerahnya dengan memberikan juru selamat. Saudara, luar biasa sekali Tuhan Allah yang kita sembah, bukan? Dia tahu kita tidak mampu memenuhi target yang Tuhan berikan, tetapi Allah tidak menghancurkan kita, Allah memberikan anugerah Yesus Kristus Tuhan kita. Dan saudara, kalau saudara perhatikan bahwa prinsip peperangan, kemenangan antara kerajaan Allah dan kerajaan dunia, kerajaan kegelapan, sudah sejak awal ada, dan sampai sekarang, saudara, kita masih ada spiritual war, bukan? Kita masih mengalami perang-perang secara rohani dengan iblis sampai saat ini. Iblis terus mencari-cari cara. Seperti ayat 8, saudara dan berjaga-jagalah, lawan musuh iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya. Iblis terus mencari cara sampai hari ini. Dan kita perlu melawan iblis dan memenangkan peperangan itu. Yakobus 4 ayat 7, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saudara, sampai hari ini kita masih mengalami spiritual war, peperangan rohani antara kekuatan diri kita yang terbatas sebetulnya, tapi ada anugerah Tuhan melingkupi hidup kita, dan kekuatan iblis. Itu masih terus berlangsung sampai pada hari ini. Saudara, inilah Natal dari Taman Eden. Inilah Natal di Taman Eden, sebuah berita pengharapan dan kasih karunia Allah yang besar bagi umat manusia yang sudah jatuh dalam dosa, yang tanpa pengharapan. Tapi dengan adanya berita itu, saudara, kita tahu bahwa Yesus sudah menang atas kematian, dan kita diberikan kekuatan, kemampuan untuk bisa menang atas dosa-dosa kita. Dan masih engkau bergumul di dalam dosa, jika engkau merasa bahwa engkau susah lepas dari kebiasaan-kebiasaan burukmu selama ini, dosa-dosa orang lain tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Engkau sudah merasa putus asa. Sudah ada proto-evangelium di Kejadian 3. Dan hari ini sudah digenapi dalam Kristus Yesus yang sudah mati dan bangkit mengalahkan iblis. Dan kita punya kemampuan, kita punya kekuatan based on anugerah Tuhan. Bisa menang atas dosa. Inilah Natal yang sesungguhnya. Natal yang diberitakan kepada orang-orang yang sedang mengalami kesulitan. Natal ini disampaikan di dalam situasi yang sangat chaos, sangat mengerikan, sangat tanpa pengharapan. Inilah Natal. Ada pengharapan dalam anugerah Tuhan, Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.